Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Amin. Ya rabbal alamin. Eh, Sebelumnya nih, kita kan mau belajar bahasa baru nih. Bahasa Prancis ya. Bahasa itu adalah jendela dunia nih teman-teman. Dan hari ini, pada kursus kali ini, kita bakal membuka satu jendela dunia baru, yaitu bahasa Prancis. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Lotriana, selaku MC yang akan membersamai teman-teman semua nih pada acara atau kelas bahasa kali ini. Dan sebelumnya, kita perkenalan dulu ya, perkenalan singkat, karena pepatah pernah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau mengenalkan mentor hebat kita kali ini ya. Mentor hebat kita kali ini yang akan mengajarkan kita bahasa Prancis, yaitu namanya Kak Malvira Izani Muhtadiah. Halo Kak. Kak Malvira juga ini jadi komite atau mengedukasi bantu teman-teman. Dan beliau sedang menempuh pendidikan di University of Hawaii, kalau nggak salah pronunciation-nya, di jurusan ekonomi manajemen. Wah, teman-teman, hebat banget ya. Hebat banget, Masya Allah. Yeay. Dan segitu aja ya kayaknya. Bisa dipanggil Kak Malvir. Kak Malvir biasa dipanggil apa? Kak Iza, Kak Malvir aja. Ya, bisa. Oke, Kak Fira ya. Jadi buat teman-teman manggilnya Kak Fira ya. Oke. Mungkin gimana nih teman-teman? Excited kah? Karena aku juga excited nih, karena aku juga baru pertama kali belajar bahasa Prancis. Jadi aku excited. Semoga teman-teman semua semangat, karena kita akan membuka bahasa baru atau jendela baru. Oke, semangat. Dan kali ini aku bakal serahin ke Kak Fira ya, kelasnya. Makasih Kak Fira. Semangat teman-teman. Sebelumnya, selamat datang, welcome, bienvenue dans notre classe. C'est notre première classe. Ini kelas pertama kita, kelas bahasa Prancis. Karena di kelas pertama, jadi kita bakal belajar dari yang mudah dulu, mudah banget untuk orang yang pertama kali belajar bahasa Prancis. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, mohon keaktifannya ya, karena kita belajar bahasa Prancis, jadi sebisa mungkin kita aktif, kita ngobrol. Dan untuk teman-teman yang bisa on cam, mungkin boleh coba on cam. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vira. Sekarang aku udah di Prancis 2 tahun. Aku sekarang lagi kuliah jurusan ekonomi manajemen di Université du Havre, University of Havre, di kota Havre, Le Havre. Le Havre itu kayak 2 kali seperti itu. Terus apa lagi? Agak gugup ya. Oke, next kita lanjut aja. Nah, di pertemuan pertama kita pada hari ini, kita bakal belajar tentang French alphabet dan cara pronunciation-nya. Terus kita juga bakal belajar angka dari 0 sampai 20. Nanti aku bakal jelasin kenapa kita belajar angka segitu dulu. Terus basic greetings, gimana cara kita menyapa orang lain, dan juga cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membahas sedikit dulu about French. Jadi sebenarnya bahasa Prancis itu banyak dipakai di negara-negara lain, gak cuman di negara Prancis sendiri. Sebenarnya negara di Eropa juga ada beberapa yang bisa pakai bahasa Prancis. Contohnya kalau di Eropa itu ada Belgia. Di Belgia itu kita bisa ngomong pakai bahasa Prancis karena Belgianya sendiri juga ada secara geografis itu berada di antara Prancis dan juga Belanda kalau nggak salah. Tapi intinya kalau kita ke situ, kalau kita ke Belgia, kita bisa ngomong pakai bahasa Prancis, dan rata-rata semua orang bisa pakai bahasa Prancis. Dan di Kanada juga, khususnya di Quebec, itu bisa pakai bahasa Prancis. Dan untuk di Afrika juga beberapa wilayahnya ada yang bisa pakai bahasa Prancis. Di Tunisia, Kak.
Iya, betul. Tulisnya juga Ya. bisa pakai. Em, karena aku juga punya teman yang datangnya dari Madagaskar. Itu kalau aku tanya mereka di sana pakai bahasa apa, mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi di sekolah mereka full bahasa Prancis. Padahal bukan sekolah khusus untuk kayak French school gitu, tapi emang ngomongnya pakai bahasa Prancis gitu. Jadi secara nggak langsung kita kalau ke benua Afrika masih bisa menggunakan bahasa Prancis. Terus bahasa Prancis juga itu punya pronunciation yang unik dan dikenal sebagai bahasa yang romantis ya. Dan itu benar memang adanya seperti itu. Oke, yang pertama kita bakal belajar tentang alfabet dalam bahasa Prancis. Alfabetnya sendiri itu sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya, alfabetnya. Cuma cara pronunciation yang berbeda gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan mempelajari alfabet ya. Aku bakal coba mengucapkan sendiri, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga bisa sekalian coba. Dan mungkin nanti setelah aku coba jelasin dari awal sampai akhir, mungkin kalau ada teman-teman yang mau coba, boleh on mic. Oke, aku mulai ya. Yang pertama itu A, B, C, D, E, F, G, G, H, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q. Jadi bibirnya harus monyong. Kita di sini anti jaim-jaim ya, jadi slow aja. Q, Q, R, R ini tenggorokan, R, R, S, T, U, U, monyong lagi, mulutnya hurufnya tuh bener kayak bibirnya bulat. U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang perlu diulang atau ada yang mau coba? Aku mau coba, Kak. Boleh. Mulai, silahkan. A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita kasih tepuk tangan nih kakak Faras ini. Jago. Soalnya di Tunisia pakai bahasa Prancis, Kak. Kenapa? Di Tunisia pakai bahasa Prancis. Oh, kakaknya dari Tunisia. Ya, dari PPI Tunisia. Jadi ini udah lancar dong bahasa Prancisnya. Belum, makanya mau belajar. Oh, keren loh, keren. Kalau nggak ada kita. Aku mau coba, Kak. Oke, boleh, silahkan. A, B, C, D, E, F, G,
H I Z K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Keren, terima kasih Kak Teki. Sebenarnya ada kesalahan sedikit, tapi nggak apa-apa, udah mencoba. Untuk huruf G itu dibacanya J, dan huruf J sendiri bacanya J. Dan huruf Q itu bacanya Q. Dan huruf U bacanya U. Monyong. U. Seperti itu. Sisanya udah keren. Terima kasih Kak Teki. Oke, kita lanjut. Kalau masih ngestak kabarin ya guys. Jangan diem. Kita bakal bahas pronunciation overview. Jadi ini yang biasa ditemukan dalam bahasa Prancis, yaitu ada silent letters. Silent letters itu maksudnya kayak ada beberapa huruf di dalam suatu kata dalam bahasa Prancis itu nggak dipronounce, jadi cuma kayak huruf mati. Terus juga ada special consonant sound, itu kayak nanti aku bakal jelasin. Dan different vowel sounds, kayak perbedaan bunyi cara pronunciation. Oke, yang pertama ada silent letters. Jadi, seperti aku jelasin tadi, ada banyak kata-kata dalam bahasa Prancis yang huruf terakhirnya itu nggak dibaca. Jadi, untuk contoh yang pertama ini tulisannya bonjour. Itu huruf R terakhir. Kenapa aku kasih underline di situ? Karena huruf R terakhir itu dibacanya cuma samar-samar aja, bukan bonjour R-nya bold, tapi kayak bonjour, seperti itu. Terus huruf yang bonjour itu memiliki arti kayak hi, kayak hello, kayak cara menyapa orang lain dalam bahasa Prancis. Bonjour. Jadi sekarang udah ngerti ya cara bacanya, bukan bonjour, tapi bonjour. Seperti itu. Lanjut yang kedua, itu tulisannya petit. Itu dalam bahasa Prancis artinya small atau kecil. Tapi huruf T terakhirnya itu nggak dibaca, jadi cuma petit. Lalu yang selanjutnya ada tulisannya grand. Huruf D terakhir itu nggak dibaca. Dalam bahasa Prancis artinya sendiri itu besar, big gitu. Tapi cara bacanya grand. Gitu bacanya grand. Lalu yang selanjutnya ada étudiant. Étudiant itu bahasa Prancisnya dari siswa, student. Étudiant. Huruf T terakhir tidak dibaca, jadi cuman étudiant. Yang selanjutnya ini bacanya français. Cuman berhenti di I, S terakhir nggak dibaca, jadi cuman français. Ini artinya French language, français. Dan yang terakhir itu tulisannya beaucoup, tapi bacanya cuma beaucoup. P terakhir itu nggak dibaca. Ini artinya much, kayak banyak gitu. Jadi kalau bilang terima kasih banyak, thank you so much, kita ngomongnya merci beaucoup. Lalu selanjutnya ada letter H. Jadi huruf uniknya dalam bahasa Prancis, huruf H itu nggak dipronounce sama sekali. Jadi nggak dibaca.
Contoh yang pertama itu hotel. Hotel kan huruf depannya H, jadi kita baca cuma hotel. Hotel, hanya itu nggak dibaca. Dan yang kedua, ini bacanya om. Tulisannya home, tapi kita bacanya cuma om. Huruf H nggak dibaca, huruf terakhirnya juga nggak dibaca. Jadi cuma om. Ini artinya itu laki-laki. Terus yang terakhir, tulisannya habiter, tapi kita bacanya cuma abite. Abite, hanya nggak dibaca, huruf R yang terakhirnya juga nggak dibaca. Jadi cuma abite. Ini sama kayak nama aku kan Vira. Orang Prancis di sini tuh suka nanya kayak kenapa di nama kamu ada huruf H yang terakhir. Karena menurut orang Prancis itu cuma memenuhi tempat, cuma memenuhi space, padahal nggak kepake. Jadi aneh aja menurut mereka kayak kenapa namanya Vira ada H-nya, kenapa harus pakai H gitu. Seperti itu. Lalu next kita punya sound R. Nah, huruf bahasa Prancis itu kan terkenal dengan R-nya yang ditenggorokan, R-nya yang F. Itu hari ini, kayak cara mempronounce. Contoh yang pertama ada Paris. Paris tuh dibacanya Paris. Paris. Jadi S-nya nggak dibaca, R-nya juga harus ditenggorokan. Paris. Bukan Paris, bukan Paris, tapi Paris. Yang kedua ada merci. Merci. R-nya jangan lupa, merci. Ini artinya thank you. Kalau how to say thank you in French, jadi kita ngomongnya merci. Kalau mau ngomong thank you so much, jadi merci beaucoup. Kayak yang tadi. Beaucoup. Merci beaucoup. Yang selanjutnya ada tulisannya revoir, tapi kita bacanya revoir. Revoir. R-nya ditenggorokan, huruf O dan I kalau bertemu itu kita bacanya wa. Jadi ingat O dan I kalau ada berdua nih kita bacanya wa, bukan OI, tapi wa. Jadi revoir. Revoir. Ini artinya tuh melihat kembali. Seperti itu. Terus selanjutnya tulisannya rouge, tapi kita bacanya rouge. 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 Itu artinya merah. Red. Warna merah. Rouge. Lalu yang selanjutnya itu tulisannya fromage, tapi kita bacanya fromage. Fromage. Cuma berhenti di G. Terakhir nggak dibaca, dan ingat G itu bacanya G. Jadi fromage. Fromage. Ini artinya keju, cheese. Dan yang terakhir tulisannya travailler, tapi kita bacanya Y. Huruf L, kalau ada L double, itu dibacanya Y di dalam bahasa Prancis. Tapi kalau L cuma satu ya tetap bacanya L aja gitu, L biasa. Tapi kalau L-nya double jadi Y. Jadi travailler. Ini artinya kerja, bekerja. Sebagian yang mau ditanyain, atau mungkin aku ngejelasinnya kecepatan, minta diulang. Tadi yang huruf terakhir gimana Kak? Travail. Travailler. Travail. Ya, travailler. Kalau ada double L, itu kita bacanya Y. Travailler. Travail. Oke. Oke, silahkan yang angkat tangan. Kak, mau nanya Kak, dalam bahasa Prancis itu N kok selalu kedengaran kayak N gitu, ada NG-nya gitu. NG, oh, Iya, kalau dalam Prancis itu kenapa tuh ya?
Iya, uniknya dalam bahasa Prancis untuk yang berakhiran dengan n atau n itu kita bacanya eng. Jadi kayak contoh yang tadi, di sini kita punya grand, tulisannya grand kan, tapi kita bacanya grand, terakhirnya. Ini nanti bakal aku jelasin juga setelah ini. Jadi jangan kemana-mana guys, tenang, bakal dijelasin. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan huruf yang tadi sempat dibingungkan, huruf J dan G itu emang kedengarannya sama, tapi sebenarnya ada beda tipisnya gitu. Jadi kalau huruf J-nya sendiri itu cuma kayak J biasa, flat, J. Tapi kalau huruf G itu lebih kayak naik sedikit kayak J. Gitu. Jadi kalau J itu J, kalau G itu J. Ingat harus Z gitu. J. Seperti itu. Contohnya kita bonjour lagi nih. Bonjour. Nah, itu bacanya bonjour. Terus yang kedua ada jolie, itu bacanya jolie. Jolie itu artinya pretty, cantik gitu. Jolie. Selanjutnya ada makan dalam bahasa Prancis, kita ngomongnya manger. Ingat kalau ada n gitu biasa dibacanya eng. Jadi manger. Selanjutnya jeune. Bacanya jeune. Dan yang terakhir ini genial. Genial itu artinya kayak excellent, kayak great, gitu kayak keren. Genial. Lalu selanjutnya ada U versus OU. Jadi ini cara bacanya agak unik. Kalau OU-nya sendiri, kalau O dengan U digabungin, itu bacanya U biasa. Tapi kalau U doang, huruf U biasa, itu bacanya U. Kita bacanya U. Bibirnya bulat, U. Gitu. Contoh yang pertama itu ada vous biasa, bacanya vous aja. Tapi kalau yang kedua itu bacanya cu. Bibirnya harus moyong, cu. Vous dan cu ini artinya sama, artinya itu kamu. Cuman kalau vous itu dipakainya lebih formal, kayak ke orang yang lebih tua, kayak ngomong ke dosen, ke guru, atau orang yang baru kenal, kita ngomongnya vous. Tapi kalau lebih akrab, ngomong ke teman, ngomong ke adik gitu, kita ngomongnya pakainya cu. Tapi artinya sama, itu kamu. Cu. Vous dan cu. Lalu selanjutnya ada musique. Artinya musik. Selanjutnya ada jour. Itu artinya hari. Jadi kalau misalkan kalian familiar dengan toko kue yang ada di mall-mall Jakarta, itu ada toko kue namanya tous les jours. Itu bacanya tous les jours, artinya everyday atau setiap hari gitu. Lalu selanjutnya ada soup. Bacanya sup biasa dan artinya juga sup, makanan sup. Dan yang terakhir ada lune. Itu artinya bulan. Lune. Huruf E terakhirnya nggak bisa, jadi cuma lune. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya lagi atau kita next? Kalau nggak mau ditanya atau semuanya aman, kasih reaction jempol.
Oke, kita lanjut. Nah, kita bakal belajar pronunciation pattern. Jadi sebenarnya bahasa Prancis itu banyak banget kata-katanya yang sama dengan bahasa Inggris. Cuman cara bacanya aja yang berbeda. Contohnya, kalau dalam suatu kata ada yang berakhiran dengan shon gitu, T-I-O-N, itu dalam bahasa Prancis kita bacanya shon. Shon. Contoh yang pertama, information. Itu dalam bahasa Inggris information. Tapi kalau bahasa Prancis ya kita bacanya information. Information. Jadi terakhirnya itu shon. Information. Selanjutnya ada nation. Nation dalam bahasa Prancisnya kita ngomongnya nation. Nation. Dan contoh yang terakhir ada education. Kalau dalam bahasa Prancis kita ngomongnya education. Education. Jadi sebenarnya bahasa Prancis itu mudah-mudah, gampang, sulit gitu. Karena kalau kita bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya nggak beda jauh dengan bahasa Prancis. Jadi otomatis kita juga jadi jauh lebih mudah belajar bahasa Prancis kalau kita fasih bahasa Inggris gitu. Oke, next. Nah, ini kita bakal belajar French and English similar words. Jadi yang aku jelasin tadi, bahasa Prancis itu sebenarnya banyak kata-katanya sama dengan bahasa Inggris. Contohnya adalah restoran. Restoran in English, tapi kalau in French yang kita bacanya restaurant. Restaurant. Tulisannya sama, restoran kayak bahasa Indonesia pada umumnya, cuman kita bacanya restaurant. Restaurant. Next, kita punya pardon. Dalam bahasa Inggris pardon, atau kayak sorry gitu, kayak maaf. Tapi kalau bahasa Prancis kita ngomongnya pardon. Pardon. Ingat kalau yang berakhiran ada N atau di tengah-tengahnya ada N, kita ngomongnya gitu. Pardon. Pardon. Lalu, ini mirip dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya kita ngomongnya excuse me. Tapi kalau bahasa Prancisnya kita ngomong excusez-moi. Excusez-moi. Tulisannya persis ya, mirip-mirip, gak beda jauh. Tapi bacanya excusez-moi. Ingat huruf O ketemu I bacanya wa. Jadi moi. Excusez-moi. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau coba baca excusez-moi atau mau coba yang sebelum-sebelumnya? Oke, dok. Ada yang mau coba? Atau kita lanjut aja? Boleh kak, boleh. Aku mau nyoba. Iya, aku mau nyoba. Kita mulai dari restoran ya. Baca yang Coba yang aja. Aku juga mau nyoba. Oke, satu-satu. Tenang. Nggak ditinggalin kok. Silahkan Faras, mulai dulu. Kayak yang Prancis apa yang Inggris? Prancis lah. Restoran. Restoran, good. Selanjutnya, baca yang ini. Pardon. Keren. Next, terakhir. Excusez-moi. 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 Yes. Keren. Terima kasih. Ayo ada yang mau coba. Udah ya. Aku juga mau nyoba. Boleh.
Yang tadi ya kayak restoran pardon, excuse me, Indonesia, Inggrisnya. Kalau Prancisnya, restoran. Terus kalau Yes. pardon itu, restoran. Enggak sih? Kalau Terus pardon, pardon, mhm. pardon. Terus yang terakhirnya, excusez-moi. Yes, perfect, pitch perfect. Terima kasih, keren banget. Yeay. Nah, Seru ya pada aktif gini. Oke, lanjut. Sebenarnya bahasa Prancis itu udah ada di sekitar kita. Cuman kitanya aja mungkin yang kurang tahu atau kayak nggak tahu kalau ternyata selama ini bahasa Prancis gitu. Yang pertama itu ada RDV. Ini mungkin kalian sering temuin di email formal. Biasanya ada tulisannya RDV. Itu kalau dalam bahasa Prancis kita ngomongnya rendezvous. Rendezvous. Jadi itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu rendezvous yang artinya meeting atau appointment gitu. Itu biasanya ada di email. Lalu selanjutnya ada RSVP. RSVP ini mungkin kalian seringnya di invitation, undangan-undangan. Biasa kalau di undangan tuh di bawahnya tuh ada tulisan RSVP, terus ada nomor-nomornya gitu. Nah, itu kepanjangannya dalam bahasa Prancis itu répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. Artinya kayak please respond gitu, balas dong gitu, kayak kirim pesan ke nomor sini gitu, RSVP 08 bla 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 gitu. Itu répondez s'il vous plaît. Gitu. Dan yang ketiga, ini pasti sering banget dan kalian udah tahu, udah familiar dengan kata ini. Itu adalah déjà vu. Déjà vu. Déjà vu itu perasaan kayak kita familiar dengan situasi tersebut. Apalagi kalau kayak misalkan mimpi gitu, terus tiba-tiba ada di suatu tempat kayak pernah lihat, déjà vu nih gitu. Déjà vu sendiri itu punya arti pernah lihat. Déjà itu pernah, déjà itu sudah, vu itu lihat, jadi sudah lihat, jadi udah pernah lihat. Déjà vu. Tapi cara pronunciasinya kayak déjà vu. Jadi besok-besok kita kayak, aduh, kayak pernah lihat ya tempatnya déjà vu nih gitu. Ada aksen-aksen Prancisnya sedikit ya, kita keluarin. Tuh. Terus selanjutnya ada cafe. Cafe itu kalau di bahasa Prancis itu kopi. Kayak kopi minuman, a cup of coffee gitu. Jadi kita kalau mau minum kopi, kita bilang kayak je prends un café, kayak mau dong kayak a cup of coffee gitu, kopi gitu. Terus yang terakhir fiancé itu kayak engaged partner atau kayak tunangan. Kan biasa kalau pernah lihat di sosmed kayak officially fiancé gitu. Itu artinya kayak tunangan, kayak officially tunangan nih gitu. Tapi perbedaan fiancé yang pertama dan yang kedua, kenapa yang pertama E-nya cuma satu dan yang kedua E-nya ada dua? Jadi kalau E-nya cuma satu, itu digunakan ke laki-laki. Tapi kalau E-nya ada dua, berarti menandakan kalau dia ini perempuan. Begitu.